Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai kita di tengah aktivitas hari ini. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk berhenti dari kesibukan, membaca firman Tuhan, dan membiarkan firman-Nya menyegarkan hati kita serta menuntun kehidupan kita. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Bagian ini berbicara tentang bagaimana orang percaya hidup sebagai manusia baru. Rasul Paulus mengingatkan jemaat bahwa ketika seseorang hidup di dalam Kristus, cara hidupnya juga harus berubah. Mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Efesus 4 ayat 25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Sahabat terkasih, firman Tuhan memulai dengan sebuah perintah yang sangat jelas. Buanglah dusta. Dusta mungkin terlihat kecil bagi sebagian orang. Kadang seseorang berdusta untuk menghindari masalah, menjaga citra, atau mencari keuntungan. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa dusta merusak hubungan. Ketika kebohongan masuk ke dalam hubungan manusia, kepercayaan mulai runtuh. Tanpa kepercayaan, hubungan menjadi rapuh. Paulus mengingatkan bahwa orang percaya adalah sesama anggota. Artinya, kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jika satu anggota tubuh melukai yang lain, seluruh tubuh akan merasakan dampaknya. Karena itu, Tuhan memanggil kita untuk hidup jujur dan kebenaran. Kejujuran mungkin tidak selalu mudah, tetapi kejujuran selalu membawa tenang. Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sahabat terkasih, ayat ini mengakui bahwa manusia bisa mengalami kemarahan. Marah adalah emosi yang nyata. Namun, firman Tuhan memberikan batasan yang sangat jelas. Jangan sampai kemarahan membawa kita kepada dosa. Seringkali masalah bukan pada kemarahannya, tetapi pada apa yang kita lakukan setelah marah. Kemarahan yang tidak dikendalikan bisa berubah menjadi kata-kata yang melukai, tindakan yang merusak hubungan, bahkan kebencian yang mendalam. Paulus juga memberi peringatan penting. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kemarahan yang disimpan terlalu lama bisa menjadi pintu bagi kepahitan. Ketika hati dipenuhi kepahitan, damai sejahtera Tuhan menjadi sulit dirasakan. Karena itu, firman Tuhan mengajarkan kita untuk menyelesaikan konflik dengan cepat dan rendah hati. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Sahabat terkasih, ayat ini berbicara tentang perubahan hidup yang nyata. Seseorang yang dulu mencuri dipanggil untuk berhenti mencuri. Namun firman Tuhan tidak berhenti di situ. Paulus berkata bahwa orang tersebut harus mulai bekerja dengan tangannya sendiri. Artinya, kehidupan baru di dalam Kristus bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi juga membangun kehidupan yang benar. Menariknya, tujuan dari bekerja bukan hanya untuk diri sendiri. Firman Tuhan berkata, supaya kita dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Hidup baru di dalam Kristus
membuat seseorang berubah dari mengambil menjadi memberi. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sahabat terkasih, kata-kata memiliki kekuatan yang sangat besar. Satu kalimat dapat menguatkan seseorang yang sedang lemah. Tetapi satu kalimat juga bisa melukai hati seseorang selama bertahun-tahun. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang baik adalah perkataan yang membangun. Artinya, kata-kata kita seharusnya menguatkan, memberi pengharapan, membawa damai. Ketika orang mendengar perkataan kita, mereka seharusnya merasakan kasih karunia Tuhan. Itulah panggilan hidup orang percaya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memelihara kamu menjelang hari penyelamatan. Sahabat terkasih, ayat ini sangat dalam maknanya. Roh Kudus adalah pribadi yang tinggal di dalam hati orang percaya. Ketika seseorang hidup dalam dosa, firman Tuhan berkata bahwa hal itu mendukakan Roh Kudus. Mari bayangkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Roh Kudus hadir untuk menuntun, menghibur, dan menguatkan kita setiap hari. Karena itu, kehidupan orang percaya dipanggil untuk hidup dengan sikap hati yang menyenangkan Tuhan. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sahabat terkasih, Paulus menyebutkan beberapa sikap hati yang harus dibuang. Kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah. Semua hal ini berasal dari hati yang terluka dan tidak diserahkan kepada Tuhan. Ketika seseorang menyimpan kepahitan, hidupnya perlahan dipenuhi beban. Tetapi Tuhan tidak pernah merancang kita hidup dengan hati yang berat seperti itu. Firman Tuhan memanggil kita untuk membuang semua hal itu dari hidup kita. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sahabat terkasih, ayat terakhir ini menjadi puncak dari bagian firman Tuhan. Setelah menyebutkan hal-hal yang harus dibuang, Paulus menunjukkan sikap hati yang harus dimiliki orang percaya. Ramah, penuh kasih, saling mengampuni. Dasarnya sangat jelas. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Ketika kita mengingat betapa besar pengampunan Tuhan dalam hidup kita, hati kita akan lebih mudah mengampuni orang lain. Pengampunan bukan tanda kelemahan. Pengampunan adalah tanda hati yang telah dipenuhi kasih Kristus. Sahabat terkasih, Efesus 4 ayat 25-32 mengajarkan kepada kita tentang kehidupan baru di dalam Kristus. Hidup baru berarti meninggalkan dusta dan hidup dalam kebenaran. Mengendalikan kemarahan, bekerja dengan jujur, memakai kata-kata untuk membangun, menjaga hati agar tidak dipenuhi kepahitan, dan belajar mengampuni seperti Tuhan telah mengampuni kita. Inilah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan hari ini. Terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus.
Ajar kami untuk meninggalkan segala dusta dan hidup dalam kebenaran. Tolong kami mengendalikan kemarahan kami, menjaga perkataan kami, dan menjauhkan hati kami dari kepahitan serta pertikaian. Bentuklah hati kami menjadi hati yang lembut, yang penuh kasih, dan yang mudah mengampuni. Sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengampuni kami di dalam Kristus. Biarlah Roh Kudus menolong kami menjalani hari ini dengan sikap hati yang memuliakan nama-Mu. Di dalam setiap perkataan, setiap tindakan, dan setiap keputusan yang kami ambil, kiranya hidup kami mencerminkan kasih Tuhan. Kami menyerahkan sisa hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk hidup dengan hati yang diperbaharui setiap hari. Melalui kejujuran, perkataan yang membangun, dan hati yang penuh pengampunan, kita belajar hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.